Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Mustafa untuk mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Dalam materi pokok yaitu komunikasi dalam jaringan. Kompetensi dasarnya yaitu pengetahuannya menganalisis komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Untuk kompetensi keterampilannya yaitu melakukan komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Indikator pencapaiannya yaitu menyimpulkan komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan serta menggunakan komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Tujuannya secara mandiri peserta didik setelah belajar mampu menyimpulkan apa itu komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan dengan benar. Secara keterampilannya yaitu secara mandiri peserta didik mampu menggunakan komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa itu komunikasi? Komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua pihak. Kalau komunikasi daring yaitu komunikasi menggunakan teknologi digital dengan sarana internet. Intinya komunikasi yaitu saling membagikan informasi ya. Jika kita membagikan informasi ke orang lain dan dapat dipahami, itu sudah terjadi komunikasi. Nah, dalam era sekarang ini yaitu komunikasi daring atau dalam jaringan menggunakan teknologi, menggunakan perangkat-perangkat digital seperti handphone, smartphone, dan laptop maupun PC dengan sarana internet. Untuk komunikasi daring sendiri itu ada dua jenis, yaitu komunikasi daring dalam jaringan sinkron atau serempak dan komunikasi daring asinkron atau tak serempak. Kalau komunikasi daring sinkron atau serempak itu dilakukan secara langsung, atau daring sinkron itu dilakukan secara langsung dengan koneksi internet sebagai media yang terjadi secara serempak waktu nyata atau real time. Jika kita komunikasi daring sinkron, berarti kita bicara, mereka yang di sana itu mendengarkan ya, atau real time secara langsung. Itu komunikasi daring sinkron. Terus komunikasi daring asinkron tak serempak yaitu ada jedanya. Komunikasi menggunakan perangkat komputer dan dilakukan secara tunda atau tidak serempak. Contohnya yaitu email, forum, rekaman simulasi visual setelah membaca dan menulis dokumen melalui daring melalui World Wide Web atau internet ya. Itu contoh dari komunikasi asinkron. Kalau kita mengirim email pasti kan tidak secara langsung dibalas ya. Mungkin ada beberapa hari atau beberapa minggu atau kadang beberapa bulan karena tidak sering melihatnya email. Contoh rekaman simulasi visual apa? Yaitu contoh video-video di YouTube ya, itu kan rekaman dibagikan, komunikasi membagikan sebuah informasi secara visual.
Itu dari komunikasi asinkron. Komponen-komponen pendukung komunikasi daring. Jadi kalau kita komunikasi daring pasti ada faktor pendukungnya atau komponen pendukungnya, yaitu pertama itu ada hardware, kedua ada software, yang ketiga ada brainware. Contohnya hardware apa? Hardware itu apa toh? Hardware itu hal yang bisa diraba ya manusia secara langsung, bisa dilihat dan berbentuk nyata. Contohnya komputer, headset, smartphone. Nah, itu termasuk hardware. Kalau software yaitu program yang ada di dalam komputer ataupun di dalam smartphone yang diperlukan sebagai jembatan antara perangkat keras ke perangkat atau perangkat akal atau brainware. Program yang biasa digunakan dalam komunikasi daring antara lain ada Skype, Google Hangouts, web conference dan sejenisnya. Banyak itu software-softwarenya. Yang ketiga yaitu daya nalar atau akal atau brainware atau manusianya. Termasuk dalam komponen ini adalah mereka manusia yang terlibat dalam penggunaan serta pengaturan perangkat lunak dan perangkat keras untuk melaksanakan komunikasi daring. Jadi ada yang perlu diingat, yaitu komponen pendukungnya ada 3, hardware, software, brainware. Ada satu lagi yang utama, yaitu faktor jaringan. Apa itu jaringan? Internet itu ya. Jadi jaringan internet itu yang bisa berkomunikasi secara langsung maupun tidak langsung. Kalau kita memegang HP tapi nggak ada jaringan ya sama aja nggak bisa berkomunikasi. Paham ya? Sudah dipahami komponen pendukungnya ada hardware, software, dan brainware. Itu juga sistem pendukung komputer juga ya. Komunikasi ada hardware, software, ada brainware, dan kalau ada komunikasinya berarti tambah satu lagi yaitu internet. Contoh pemanfaatan komunikasi daring asinkron yaitu email ya. Email, ada blog, ada jejaring sosial atau social network, dan website. Itu yang utama ini. Ada email, blog, social network, dan website. Asinkron ya, contohnya apa? Mungkin sosial media itu ada Facebook, Twitter, ya kan, kita membagikan informasi ya. Kita sedang apa, di mana, itu menggunakan sosial media. Selain itu juga ada website sebuah berita, contohnya detik.com, itu banyak website berita. Sekarang kalau dulu, zaman dulu kan koran ya, koran. Nah, itu sekarang sudah menjadi beritanya di website. Untuk pemanfaatan komunikasi daring sinkron, contohnya yaitu ada text chat, ada video chat, ada video conference, dan lainnya. Contohnya lagi kalau daring sinkron ada Zoom ya, aplikasinya ada Zoom, Google Meet, video chat dengan WhatsApp, ya kan, WhatsApp video call ya, WhatsApp video chat, ada grup WhatsApp dan sebagainya, ada Zoom meeting ya, atau dengan video conference. Ini untuk daring sinkron atau serempak. Contoh aplikasi chat mobile device yaitu WhatsApp, yang sering kita gunakan yaitu Telegram ya. Dari aplikasi ini kita juga bisa komunikasi
ya kan, melalui internet, untuk video call, text chat secara langsung atau tatap muka ya. Dan video call, fiturnya dari WhatsApp kan ada video call ya. Fitur-fiturnya kita bisa membuat grup untuk jual beli atau untuk grup belajar dan sebagainya, itu bisa menggunakan WhatsApp dan Telegram. Masing-masing ini bisa diinstal juga di PC yang berbasis dengan nomor handphone, yaitu WhatsApp dan Telegram ya. Registrasinya menggunakan nomor handphone. Ini contoh aplikasi sinkron. Nah, untuk contoh aplikasi website ada yaitu blog ya. Blog yaitu kata dari weblog adalah bentuk aplikasi web yang berbentuk tulisan atau tulisan kita yang dibuat sebagai posting pada sebuah halaman web. Nah, ini sama juga dengan situs website ya, berarti blog ini dari blogger atau dari Google, sifatnya gratis, setiap orang bisa membuat blog. Itu setiap pengguna internet sesuai dengan topik dan tujuan dari si pengguna blog tersebut. Nah, mungkin saya mempunyai blog yang digunakan untuk pendidikan ya, isinya tentang materi pelajaran dan sebagainya, itu blog itu ya, atau pribadi. Selain blog, kalau blog ini termasuk website. Website berarti komunikasi asinkron atau tidak langsung. Yang sekarang viral yaitu vlog, yaitu blog video ya, vlogging, video vlog, merupakan suatu bentuk kegiatan blog dengan menggunakan medium video di atas penggunaan teks atau audio sebagai sumber media perangkat seperti ponsel berkamera, kamera digital yang bisa merekam video, atau kamera murah yang dilengkapi dengan mikrofon, merupakan model yang mudah untuk melakukan aktivitas blog video. Jadi vlog ini kegiatan merekam kegiatan kita ya, baik itu tutorial ataupun ketika kita jalan-jalan, itu vlog pribadi, membuat vlog ya, vlog atau artis-artis yang sering nge-vlog atau vlogging, video blogging. Mungkin itu dari contoh-contoh komunikasi dalam jaringan. Ya, untuk uji pengetahuannya silahkan kalian catat di buku. Yaitu yang pertama, jelaskan perbedaan komunikasi dalam lingkungan masyarakat atau konvensional ya, rapat atau musyawarah dengan forum di internet yang menggunakan Zoom atau Google Meet. Perbedaannya apa, yang manual dan secara digital. Yang kedua yaitu perbedaan utama antara komunikasi sinkron dengan komunikasi asinkron. Yang ketiga, coba kalian jelaskan komponen-komponen penunjang berjalannya komunikasi secara digital. Yang keempat yaitu contoh aplikasi yang sering digunakan dalam komunikasi sinkron. Ini uji pengetahuan, silakan dikerjakan di buku ya. Untuk praktiknya, silahkan tuliskan nama-nama aplikasi yang digunakan dalam komunikasi daring asinkron. Terus buatlah biodata diri Anda dan kirimkan ke email saya, yaitu mustafa.smk.mus@gmail.com. Ini praktiknya kalian ya, nanti mengirimkan sebuah email dan tadi uji pengetahuannya. Oke, terima kasih untuk belajar hari ini. Semoga bermanfaat ya, menambah pengetahuan untuk dalam kehidupan
sehari-hari dalam berkomunikasi ya. Oke, cukup dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.